Menurut kalian isu terbesar di mouse gaming wireless 300 ribuan tuh apa sih? Apakah shape-nya? Apakah bobotnya? Apakah sensornya? Bukan cuy. Isu terbesar di mouse gaming wireless 300 ribuan itu sampai sekarang itu adalah switch-nya. Rata-rata atau mungkin semua mouse gaming wireless di harga range 300 ribuan itu pasti biasanya pakai switch yang lifetime-nya itu cuma 20 juta klik aja. Artinya kalau misalnya udah dipakai lebih dari 20 juta klik, ya bakal muncul problem-problem kayak misalnya double click dan lain sebagainya. Masih bagus kalau misalnya dipakainya buat main game FPS aja yang mana bisa tahan yang agak lebih lama. Lah kalau misalnya dipakai buat main game MOBA. Nah kebetulan di sini gue lagi kedatangan sebuah mouse gaming wireless 300 ribuan yang kira-kira bisa nge-counter argumen itu. Kenalin, ini adalah Sades Raiden S33. Mouse gaming wireless di harga 300 ribuan, tapi dia itu switch-nya udah hot swap cuy. Tapi selain itu pun fiturnya juga masih banyak loh. Penasaran sama mouse 300 ribuan yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan yang lagi gue pegang sekarang ini adalah mouse terbaru dari Sades ya, yaitu adalah Sades Raiden S33. Kalian harusnya pasti udah tahu dong soal Sades ya. Brand gaming dari Cina yang udah cukup lama ada di Indonesia, karena beberapa peripheral gaming pertama yang gue punya juga merek Sades soalnya. Dan di sini kayaknya mereka muncul dengan Sades Raiden S33 ini buat ngegebrak market mouse gaming wireless di harga 300 ribuan yang sampai sekarang tuh ya cuma gitu-gitu aja gitu. Karena secara overview, satu fitur yang bisa bikin mouse ini dinobatkan menjadi mouse gaming wireless 300 ribuan paling worth it untuk dibeli, itu adalah fitur hot swap switch-nya. Yang artinya, mouse ini switch-nya bisa diganti-ganti secara gampang tanpa harus solder dan desolder. Tapi seperti biasa nih, sebelum gue bahas lebih dalam soal mouse-nya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk di paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapat si unit mouse yang secara bawaan itu pakai shell bolong-bolong gitu. Tapi di sini Sades juga provide shell yang solid buat yang nggak suka shell bolong-bolong. Selain itu, kalian bakal dapat juga kabel Type-C paracord dan 2 extra switch scale GM4 buat komplement fitur hot swap switch dari mouse-nya. Oh iya, dapat user manual juga sih. Paling di sini agak disayangkan Sades nggak kasih extra mouse fit ya. Oke, jadi secara fisik, Sades Raiden S33 ini punya shape ergo yang artinya ada kurvatur ke arah kiri di bentuknya. Untuk dimensinya cenderung pendek tapi lebar, terutama di bagian belakang mouse-nya ya. Bener-bener kerasa tebel banget di tangan. Curve ergonya juga jadi kerasa agresif karena ukurannya yang pendek ya. Jadi rasanya shape mouse ini bakal cocok-cocokan banget sih sama tangan pemakainya. Tombolnya lengkap, ada DPI button di tengah atas yang bisa buat scroll DPI dan bisa diatur juga lewat softwarenya. Dan ada juga dua side button yang sama, bisa diatur lewat software, tapi memang di sini feel-nya agak ada pre-travelnya gitu. Yang sebenarnya nggak gitu ngaruh-ngaruh banget ya kalau emang kita udah pakai buat in-game. Nah, ini dia nih yang bikin Raiden jadi mouse gaming wireless 300 ribuan paling worth it menurut gua, yaitu klik kiri dan kanannya. Dia itu bawaannya udah pakai switch scale GM8 yang mana udah biasa dipakai di mouse-mouse flagship dan punya lifetime 80 juta klik. Bener-bener pilihan yang mantep banget dari Sades buat sekali lagi ya, ngekomplimen fitur hot swap switch mouse-nya karena tanpa diganti pun, switch mouse-nya bakal tahan jauh lebih lama dari saingan-saingannya di harga yang sama. Untuk scroll wheel-nya di sini Sades nggak spesify pakai encoder apa. Dia juga scroll wheel-nya agak mendelep ke dalam ya, tapi secara tactility cukup tactile dan ada tekstur-teksturnya gitu, jadi nggak licin untuk dipakai. Untuk shell dari mouse-nya sendiri, dia punya sistem bisa dicopot-copot, dan di dalam mouse-nya itu ada tempat dedicated buat naruh dongle wireless-nya. Shell-nya juga nggak cuma yang belakang aja yang bisa dicopot, tapi yang bagian klikannya juga bisa buat keperluan ganti switch-nya. Nah, di sini nanti Sades juga bakal sediain shell warna-warni yang dijual terpisah, dan bisa kalian mix and match sendiri sesuai preferensi masing-masing. Kemudian di sini untuk fitur hot swap switch mouse-nya, sistemnya tuh bisa dibilang gampang banget. Bahkan lebih gampang daripada hot swap-nya keyboard cuy. Bener-bener tinggal copot aja shell-nya, terus copot switch-nya lewat tuas yang udah disediain, terus tinggal ganti aja tuh switch yang ada di wadah bertuasnya yang abis itu bisa langsung dipasang lagi ke mouse-nya. Bener-bener segampang itu cuy. Di bagian bawah mouse-nya ada switch yang ada 3 level gitu. Yang paling atas buat matiin mouse-nya alias mode wired, bagian tengah buat mode wireless dengan RGB, dan yang bagian bawah itu mode wireless tanpa RGB. Ngomongin soal wireless, mouse ini punya 2 mode konektivitas yang mana dia itu bisa dipakai secara wire Type-C, ya seperti biasa ya, dan juga bisa dipakai secara wireless dengan dongle 2,4 GHz-nya. Ya cukup simpel lah ya. Untuk mouse fit-nya juga udah pakai PTFE, dan PTFE-nya di sini kerasa tebel dan enak ya. Licinnya pas dan surface area-nya juga cukup luas. Overall bagus sih untuk fit-nya. Untuk sensornya, di sini Raiden pakai sensor PMW 3325 yang mana adalah sensor yang cukup wajar untuk mouse gaming wireless 300 ribuan karena memang mouse ini tuh masuk ke kategori entry level ya. Jadi secara pemakaian untuk casual gaming tuh harusnya udah lebih dari cukup. Untuk bobotnya, di sini Raiden punya berat di 87 gram kalau pakai shell bolong-bolong dan di 90 gram kalau pakai shell solid. Yang artinya mouse ini tergolong ke mouse berat ya, sama sekali bukan mouse yang lightweight. Tapi sekali lagi gue ingetin, berat mouse itu bersifat subjektif ya. Ada yang suka mouse enteng, ada juga yang suka mouse yang lebih berat. Jadi walaupun mouse ini bobotnya itu cukup berat ya,
bukan berarti mouse ini jadi mouse jelek gitu. Oh iya, mouse ini juga ada RGB-nya yang bisa dinyala-matiin lewat switch di bawah mouse-nya dan bisa diatur juga via software. Ngomongin software, si Raiden ini fitur software-nya cukup lengkap ya. Bisa ngatur macam-macam dari mulai DPI, makro, sampai polling rate ada semua di software-nya. Jadi udah aman banget. Oke, jadi sebelum gue kasih opini pribadi gue terhadap mouse ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian ya, gue mau kasih tau dulu ke kalian kalau harga mouse ini tuh ada di 325.000 aja cuy. Menurut gue dengan price point kayak gitu, gue bisa nobatin si Sades Raiden S33 ini menjadi mouse gaming wireless paling worth it di harga 300 ribuan. Yes, mungkin ada mouse gaming wireless 300 ribuan lain yang lebih enteng. Yes, mungkin ada yang punya charging dock. Dan yes, mungkin yang lain juga ada yang sensornya lebih bagus di 300 ribuan. Tapi kalau misalnya ngomongin soal harga 300 ribuan, menurut gue hal yang paling penting itu justru durability sih. Dan Sades Raiden S33 ini punya durability yang paling mantap dari semua saingannya. Bayangin aja cuy, Switch bawaannya aja itu udah punya lifetime span-nya itu 80 juta klik. Dan kalau misalnya dari 80 juta klik itu udah aus atau udah mulai double klik, itu tinggal diganti aja dengan Switch bawaan yang udah dikasih di paket pembeliannya ya. Jadi nambah lagi 60 juta klik di masing-masing klikannya. Dan kalaupun misalnya udah 140 juta klik di klik kiri dan klik kanan gitu ya, ya udah tinggal beli Switch-nya lagi aja, nggak usah beli mouse lagi. Mantep banget sih fitur Hot Swap Switch kayak gini. Jadi kayak ya ibaratnya kayak keyboard lah, keyboard hot swap tuh kan enaknya kenapa sekarang itu udah populer banget keyboard hot swap itu ya kalau misal ada satu switch atau dua switch yang mati gitu ya itu tinggal diganti aja dan nggak usah kayak ganti keyboard atau harus ribet-ribet servis atau gimana gitu ya. Ya jadi untuk ada fitur hot swap switch di sebuah mouse gaming itu menurut gue mantep banget sih. Oke, jadi secara pemakaian menurut gue Sades Raiden S33 ini adalah mouse gaming wireless entry level yang oke banget sih. Walaupun sensornya masih pakai PMWT325, dia tetap komplimen sama bobotnya yang cukup berat. Yang bikin ibaratnya tuh movement mouse kita tuh lebih ketahan gitu dan gak terlalu banyak micro movement yang gak bakal bisa kebaca sama sensornya. Ibaratnya kalau PMW 325 ini di pair sama mouse dengan bobot 50-an gram, rasanya bakal jauh lebih gak akurat kalau dibandingin sama mouse 50-an gram dengan sensor 3370 ke atas daripada kalau ngebandingin PMW 325 berbobot 80-an gram yang dibandingin langsung sama PMW 3370 ke atas yang punya bobot 80-an gram juga. Tapi memang secara shape, menurut gue shape dari Raiden ini cukup niche ya, soalnya selain dia itu ergo, dia juga pendek tapi lebar. Jadi agak lain dari shape-shape mouse yang sering ditemuin di pasar. Mungkin bakal banyak dari kalian yang beli mouse ini akan harus adaptasi dulu sama shape-nya ya, karena gue pun juga kayak gitu soalnya. Tapi menurut gue sih proses adaptasinya bakal worth it ya in the end, karena fitur hot swap switch mouse ini sayang banget sih kalau dilewatin. Bener-bener bakal bikin Raiden S33 ini jadi mouse yang awet banget cuy. Sejauh pemakaian gue untuk main Osu dan Valorant, memang agak sedikit kerasa inkonsistensi kadang-kadang kalau misalnya dipakai ngeflick, tapi overall kalau misalnya movement mouse-nya yang biasa itu kerasa enak. Plus gliding feed-nya itu kerasa smooth banget ya. Jadi termasuk enak banget sih ini buat mouse yang masih pakai PMW 325. Ya jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk mouse Sades Raiden S33, mouse gaming baru dari Sades yang masuk ke market mouse gaming wireless entry level di harga 300 ribuan yang menurut gue cukup ngegebrak pasar sih. Untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau misal kalian mau beli mouse ini dan kalian pakai link gue, itu gue akan sangat appreciate karena kalian udah bantuin channel gue secara langsung. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap mouse dari Sades, yaitu Sades Raiden S33. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian semua, dan mungkin aja ngeracunin juga kali ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been Tommy, and as always, peace out.